pagi semuanya. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita sama-sama mengucap syukur karena kita masih bisa beribadah, masih bisa memuliakan nama Tuhan, walau tidak bertemu secara langsung dan dalam kondisi pandemi atau COVID-19 ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, saya mempersilahkan teman-teman sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat tadi selesai, kita lanjut ke liturgi yang selanjutnya, yaitu melanjutkan lagu pembukaan kita yang pertama berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Ibadah kita ini didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan beserta kita. Tema ibadah minggu ini adalah Menara Gading, mengajak jemaat remaja untuk dapat menyadari negatif atau sisi buruk dari sikap eksklusivisme dan bersedia mengambil bagian untuk menciptakan suasana persekutuan yang inklusif. Pujian jemaat, Tuhan mengutus kita. Saat ini kita akan mulai pengakuan dosa. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami belum mencintai-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Dalam belas kasihan-Mu, maafkan apa yang telah kami lakukan. Bantulah kami untuk mengubah apa yang saat adanya kami, dan mengarahkan kami yang akan menjadi terbaik, sehingga kami dapat senang dengan kemauan-Mu dan berjalan di jalan-Mu.
untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah untuk kita. Berita anugerah untuk kita terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Inilah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara. Mari kita menyambut berita anugerah kita dengan pujian, "Firman-Mu Tuhan adalah kebun." Mari sebelum kita membuka firman, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita bersama di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini di dalam ruang YouTube ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkati, Tuhan jamah,
Bukakanlah hati dan pikiran kami, dan Engkaulah sendiri Tuhan yang berbicara sesuai dengan pengertian dan kemampuan kami. Pimpinlah, biarlah firman ini boleh menjadi teladan, dapat menjadi kehidupan, pegangan bagi segenap kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan membuka sekaligus membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai ke-22. Kita akan membacanya bergantian ya. Saya akan membacakan ayat 17, lalu teman-teman di tempatnya masing-masing membacakan ayat selanjutnya. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat menguji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Amin. Demikian pembacaan teks kita pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom teman-teman. Penjelasan apa yang terjadi dalam teks yang kita baca tadi? Surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini sebenarnya nadanya sangat keras dan sangat memalukan. Yuk kita bayangkan, zaman Korintus dulu, perjamuan makan itu bentuknya makan bersama di dalam persekutuan ya, dimana masing-masing orang itu membawa makanan lalu dikumpulkan untuk dimakan bersama. Nah, baru kemudian mereka merenungkan firman dan kebaktian. Oh ya, sebagai latar belakang, Korintus pada zaman itu tuh kota yang maju dan ramai. Jadi udah beragam orang yang hidup di kota. Ada hal yang memalukan dalam perjamuan makan yang diadakan di Korintus ini, yaitu ada golongan atau pemisahan dalam jemaat. Jadi ketika mereka makan, maka yang golongan orang kaya makan hanya di antara mereka. Mungkin makanannya lebih enak, lebih bagus gitu ya, dan makan sampai kenyang dan puas. Sementara yang golongan sederhana juga makan hanya di antara mereka saja. Apalagi ada juga mereka yang golongannya mungkin budak gitu ya, mereka yang datang nggak bawa makanan, maka mereka makan angin di meja makan itu yang sama. Sikap yang memalukan kan. Dan ini berjalan terus. Meskipun setelah itu mereka tuh belajar firman Tuhan, berkebaktian bersama. Kebayangkan teladan apa yang diberikan oleh sesama jemaat di tempat itu. Nah, para majelis di tempat itu gelisah dan melaporlah kepada Paulus. Maka kemudian datanglah surat itu. Yang lebih parah lagi adalah pada ayat 20, 21, dan 22. Kira-kira dalam bahasa sederhananya begini: persekutuan yang kamu lakukan tuh gak guna banget. Kamu berkumpul dan makan secara gak ada etika, dan gak peduli sesamamu. Gak ada obat kalian. Sementara kalian makan sampai kenyang, namun di sisi lain ada yang gak kebagian atau tidak makan sama sekali. Itukah yang kalian bilang makan bersama perjamuan Tuhan? Apakah kalian gak punya sopan santun? Atau kalian gak mampu untuk makan sendiri di rumah kalian? Apakah kalian mau pamer kalau kalian bisa makan enak dan berlimpah, sementara di seberang mejamu ada saudaramu yang sama sekali gak makan? Kristen apaan kalian? Memalukan. Yuk, coba kita pikirkan tentang kata-kata ini. Ada dua kata yang saling bertentangan, yaitu eksklusivisme atau eksklusivis dan inklusivitas, inklusivis gitu ya. Eksklusivis itu keluar, itu kan eks keluar, adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk membedakan diri atau memisahkan diri dari komunitas, masyarakat atau publik. Misal anak yang kaya ya nongkrongnya sama anak-anak kaya doang gitu.
Anak yang pinter ya sama anak yang pinter, yang cakep sama yang cakep. Lawan dari eksklusivis adalah inklusivitas atau ke dalam, in. Adalah memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain, sehingga membuat orang tersebut berusaha memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Misal, karena kita sesama manusia, maka mau kaya mau miskin ya pasti butuh ngobrol. Misal karena kita sesama manusia, ya pastinya sama-sama ingin berbahagia. Manusia itu aslinya atau alaminya adalah makhluk sosial, kata opung Aristoteles, filsuf dari Yunani. Artinya secara natur manusia itu mulai dari lahir, bertumbuh dan berkembang biak, hingga nanti matinya ke liang kubur, ia selalu membutuhkan orang lain. Manusia nggak bisa hidup dalam isolasi. Manusia perlu berkomunikasi, berinteraksi dengan sesamanya manusia lain. Hidup dalam keberagaman adalah naturnya manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaan nih, bagaimana cara hidup di dalamnya? Mari kita lihat cuplikan klip berikut ini. Being different has never been a problem in nature. In fact, it's quite the opposite. Nature embraces and encourages diversity. Diversity of colors, shapes, flavors, and even genders. A beautiful flower can be female, male, or both at the same time. Nature has no preconceptions. It doesn't matter if a pumpkin is wide, narrow, beautiful, happy, or scary looking. Even your everyday corn can have varieties and colors you cannot even imagine. In fact, having combinations of different crops only brings advantages to farming. Diversity helps produce larger and better yields. Being different is quite normal in nature. Differences are what make species more adaptable and stronger. They are essential for species to evolve. So don't be left behind. Evolving the way we think isn't always easy. It is a seed that needs to be cultivated by each and every one of us. And this is why we have to take care of it with tolerance, respect, and empathy. That will help us harvest a much better and more inclusive world. And that change begins with you, with me, with all of us. Jika kita melangkah lebih luar lagi, maka kita akan menjumpai keberagaman budaya, cara pandang, sopan santun, warna kulit, temperamen, dan agama. Dan itu hal yang normal-normal saja, bukan hal yang perlu kita takuti atau fobia bahkan. Saya mencoba mengusulkan ada 4 hal yang akan kita garis bawahi untuk bagaimana kita bisa bersuka cita dalam keberagaman ini. Yang pertama, saya mengajukan usulan bagaimana kita bersikap terbuka atau open. Apa sih artinya? Bersikap terbuka itu adalah kesediaan untuk mencoba hal-hal yang baru, atau mendengar atau mempertimbangkan ide-ide yang baru, yang ditunjukkan dengan sikap mau menerima perbedaan, kritik, dan saran dari orang lain. Yang kedua, sikap respect atau saling menghormati atau saling menghargai. Rasa hormat berarti kita menerima atau Anda menerima seseorang itu apa adanya. Bahkan ketika mereka berbeda dari Anda atau Anda tidak setuju dengan mereka, maka kita tetap hormat. Contoh, respect dalam komunitas. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Adalah cara dasar untuk menghormati orang lain. Yang kedua, memberikan pujian untuk hal-hal yang baik yang kita jumpai, meskipun beberapa hal kita tidak sukai dari mereka. Namun di saat kita menemukan hal positif dan kita puji, maka hal ini akan membuat orang lain merasa dihargai bagi kita atau untuk mereka. Yang ketiga adalah bersikap melayani. Melayani itu adalah bukti kita peduli, dan peduli adalah bukti kita menghormati sesama. Yang keempat, berbuat baik.
tahu lah ya. Dan yang kelima adalah bersikap sopan. Dan yang keenam adalah bersyukur atas kebersamaan yang telah dijalani. Selain daripada sikap-sikap tadi yang terbuka, open, respect, dan saling menghormati, maka ada usulan ketiga, yaitu toleransi. Toleransi itu artinya bersabar, memahami dan menerima segala sesuatu yang berbeda. Penerimaan atau kesabaran dengan keyakinan, pendapat, atau praktik orang lain. Toleransi adalah konsep penting yang membantu orang untuk hidup bersama secara damai. Dan yang keempat adalah empathy. Empati adalah kemampuan memahami pikiran, perasaan, dan emosi orang lain. Daniel Goleman, yaitu penulis buku Emotional Intelligence, mengatakan bahwa empati itu pada dasarnya adalah kemampuan untuk memahami emosi orang lain. Empati itu adalah keterampilan yang dapat dikembangkan. Jadi 4 tadi yang saya coba usulkan. Nah, sebagai person yang hidup di tengah keberagaman, mulailah dengan 4 langkah di atas. Mulailah dengan bersikap inklusif. Kita lebih ke dalam, ya kan? Itulah sebab, karena itu adalah sifat normal manusia. Marilah bersikap terbuka terhadap perbedaan, dihadapi dengan tindakan-tindakan yang saling menghormati, ya kan? Saling peduli, saling berempati terhadap sesama. Karena hal-hal seperti ini adalah hal sifat alami dari manusia. Dan perlakuan-perlakuan ini tuh sudah pasti diterima dengan sukacita, karena mendatangkan kebahagiaan bersama dalam kehidupan sosial. Mari kita menghidupi kebaktian persekutuan kita dengan inklusif. Salam Rahayu. Sebelum kita berdoa, saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi. Saya menyediakan link di YouTube di bawah ini yang untuk teman-teman dapat isi. Dan tentunya saya menyediakan sebuah kenang-kenangan lah ya buat teman-teman, buat 10 orang yang memberikan jawaban di form tersebut gitu. Cukup mudah dan cukup diisi, walaupun ada batas waktunya, tapi saya yakin ini akan membantu pengertian teman-teman untuk pembicaraan kita pada hari ini. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan, kami sampaikan, karena kami kembali diingatkan untuk memiliki hidup yang terbuka, open, untuk memiliki hidup yang lebih bertoleransi, hidup yang saling menghargai, hidup yang berempati Tuhan terhadap sesama kami manusia. Kami ingin menjadi pribadi yang terbuka Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang penuh dengan toleran. Kami ingin terjun di dalam masyarakat, bersosialisasi dengan terus menampilkan iman kami, dengan terus membawa kehidupan sebagai kitab yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Sambil mengingat baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman remaja, kita sekalian berdoa untuk doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan segenap kehidupan ke dalam tangan-Mu.
Kami pada kesempatan ini berdoa untuk para pengurus remaja yang baru, yang minggu kemarin baru dilantik, diketuai oleh Saudari Indi. Dan kami mendoakan pengurus setiap seksi-seksinya, setiap komisi-komisinya, setiap acara-acara yang direncanakan bersama dengan MPK Remaja boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi segenap jemaat remaja yang pada akan menghadapi tahun ajaran baru dan telah menyelesaikan ujian, atau juga ada teman-teman remaja yang akan mendapatkan sekolah yang baru. Kiranya tuntunlah, berkatilah supaya dapat terus berprestasi dengan baik dan tetap semangat untuk boleh menyelesaikan sekolah ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang masih mengalami pergumulan dengan kesehatan tubuhnya. Tuhan, kami mohon kiranya berkati mereka, berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Dan kami Tuhan sungguh terbeban untuk mereka. Kami ingin mendoakan mereka ya Bapa. Kami juga ingin Tuhan menyampaikan semangat untuk mereka, supaya mereka tetap boleh kembali pulih dan tetap menjaga kesehatan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dan keluarga kami, Tuhan, papa dan mama, kakak, adik, dan semua kami Tuhan yang terus berjuang di dalam kehidupan ini untuk boleh mencapai segala cita-cita kami. Kiranya berkati mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka. Dan juga kami merindukan Tuhan keluarga kami boleh terus di dalam kebahagiaan, di dalam saling mendukung, di dalam keluarga yang kami boleh terus berkembang ya Tuhan. Dan kami mensyukuri dengan apa yang ada pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini bagi pandemi COVID di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati untuk daerah-daerah yang masih dalam zona merah, dalam proses vaksinasi. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin negara, para pemimpin daerah. Dan juga kami khususnya Tuhan sekeluarga boleh terus menjaga protokol kesehatan untuk kami tetap berjaga-jaga, tetap waspada, untuk kami tetap memakai masker, untuk kami tetap selalu menjaga makanan kesehatan kami, berolahraga, dan menjaga jarak Tuhan, dan bersabar untuk terus di dalam protokol kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk memberikan Injil di seluruh dunia maupun di seluruh Indonesia. Berkati para penginjil-Mu Tuhan di pelosok-pelosok daerah terpencil maupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Kami menyerahkan Tuhan segenap kehidupan kami dan juga kebaktian remaja pada minggu yang akan datang. Izinkanlah kami untuk bertemu kembali, bersuka cita bersama di dalam ibadah-Mu. Dan segenap doa ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita memasuki liturgi persembahan. Dasar persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berisi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas kebaikannya. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro yang tertera pada layar. Dan Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. sekarang kita memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan yang kami beri kepadamu.
karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Terimalah persembahan ini agar menjadi berkat untuk pelayananmu, diperuntukkan dan digunakan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk lagu selanjutnya, kami akan menyanyikan pujian pengutusan yang berjudul Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Mari kita dalam posisi tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. 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 Dipersilahkan duduk. Ibadah telah selesai. Hai semua, ada sedikit pengumuman tambahan nih. Untuk ibadah remaja minggu depan akan dilakukan via Zoom ya. Jadi jangan lupa kehadirannya semua. God bless you. Oh ya, tidak lupa, pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan selamat melayani ya. Selamat bekerja keras, selamat bersekutu, selamat menyusun persekutuan, mengerjakan dan menyebarkan kabar keselamatan khususnya untuk pengurus komisi remaja yang baru. Dan teman-teman boleh terus mendukung ya sama-sama sehingga komisi remaja kita dapat tetap berjalan. Selamat melayani untuk teman-teman pengurus komisi remaja yang baru. Tuhan Yesus memberkati.